buka, Anda daftar, selesai. Oke. Gitu. Untuk orang baru kan juga nggak apa-apa. Mereka punya linknya kapanpun nggak apa-apa. Oh, Orang baru kapan aja bisa klik. Kan kalau mereka belum punya linknya kan nggak bisa klik. Tapi begitu mereka klik link itu, mereka akan dikasih waktu 24 jam untuk ngambil Artinya keputusan jalan. daftar ikut. Iya. Oh, ya. Jadi link itu tergantung siapa yang ngeklik kan. Ya. Kalau setahun lagi baru diklik ya baru aktif setahun lagi kan linknya. Oh, begitu. Iya kan nggak harus hari ini. Hari ini ada 8.500 orang tapi yang mendengarkan katakan 80 orang ya. Yang tahu cuma 80 orang, berarti yang sisanya 8.000 orang nggak bisa ngeklik. Enggak lah. Jadi Kalau mereka jadi misal kalau saya bagikan ke si A gitu. Si A itu ngeklik, dia punya waktu kesempatan 24 jam aja untuk mendaftar ya? Iya, jadi untuk mengambil keputusan ikut atau tidak ikut. Kalau menurut saya sih ya, kalau saya bilang ya, wong itu cuman wong gratis, wong nggak keluar duit kok. Cuman ikut aja. Setelah itu kamu nggak aktif, kan nggak apa-apa juga gitu loh. Nothing tulus gitu loh. Tapi kalau suruh bayar, ya itu perlu mikir-mikir dulu gitu. Kalau nggak bayar, ya ikut aja. Wong nggak dimintain apa-apa. Cuman dimintain data yang untuk notif doang. Cuman dimintain nama, email sama WA aja sama Pak Heri. Oke, paham. Berarti nomor rekening. Jadi misalkan si A lewat dari 24 jam, si A tidak berhak bisa mendaftar lagi ya? Kemungkinan besar sudah nggak bisa masuk lagi. Misalkan dia coba 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi, saya bagikan lagi linknya, berarti sudah tidak bisa ya? Ke orang yang sama atau? Ke orang yang sama. Itu kan kita mengakses internet itu kan ada IP-nya ya. Kadang-kadang kita mengakses IP lewat laptop sama HP kan beda ya. Jadi kalau beda IP itu artinya dari awal lagi. Berarti masih bisa. Aku. Jadi gini Bu Mevi. Ya. Jadi masing-masing kita yang terkonek internet itu punya alamat yang namanya IP tadi itu kan. Ya. Nah, jadi yang bentuknya nomor tuh 126 titik bla 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 itu kan. Ya. Nah, kalau dia ngekliknya dari tempat yang sama, misalnya sama-sama dari laptop, kalau laptop itu sudah terdaftar sebelumnya, dia tidak bisa akses. Baik. Okay. Tapi kalau dia pindah perangkat, dia baru bisa masuk gitu loh. Oh gitu. Berarti sama dengan HP juga ya. Misalkan satu dia pakai HP-nya dia sudah nggak bisa lagi. Ya. Nanti dia coba pakai HP saudaranya atau suaminya mungkin masih bisa ya. Ya. Tapi tak rasa ini cuma untuk pendaftaran ya Pak Iri ya. Tapi kalau nanti selanjutnya, kalau mereka mau mengakses, mereka bisa mengakses lewat apa saja kalau sudah terdaftar. Iya. Ini hanya cuma proses awalnya aja. Ya. Jadi tidak perlu takut nanti, aduh dok, ini kebetulan lagi pinjam HP ini, pakai HP-nya orang. Nanti kalau saya harus belajar kan harus pakai HP orang, enggak ya. Jadi kalau sudah daftar, mau pakai IP apapun atau perangkat apapun bisa. Cuman daftar pertamanya aja. Ya. Baik, gitu. Baik dok. Ini mungkin nanti ada hubungannya sama pendamping Bu. Jadi kalau orang-orang ini nanti dalam tanda kutip ya, kita belum tahu ya prosesnya ya. Ini sistem ini kayaknya Pak Heri beli template yang sudah jadi ya. Ini kan untuk materi-materi webinar-webinar orang-orang yang berbayar itu, yang mungkin ada fungsi afiliasi atau apa, aku nggak tahu ya. Dari gambarannya kan mirip-mirip seperti itu. Ini nanti adalah mungkin kalau terjadi misalnya transaksi atau apapun, mungkin ini nanti hubungannya adalah dengan IP tadi, IP address-nya ini punyanya siapa. Jadi nggak bakal ribut nanti mereka akan saling klaim, oh ini punya saya, ini punya ini, nggak ada rebutan kayak gitu tuh mungkin loh bayangan saya ya. Aku nggak tahu sih secara pastinya. Kenapa dikunci seperti itu? Biasanya karena ada kepentingan untuk itu. Jadi antar afiliasi membernya sendiri nggak akan berantem rebutan ini punyanya siapa. Itu mungkin salah satu caranya. Cuman di sini namanya gratis, aku nggak ngerti ya. Jadi aku nggak tahu masih ya. Mungkin ini karena program jadi peraturannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Program jadi. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Sudah dari saya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mevi. Tadi ada yang nanya Pak Iri bahasa Inggris ya, nanti ya harus paling enggak ya ngakses tutorial dulu lah ya. Kalau teman-teman kesulitan bahasa Inggris, kalian pakai Google Lens, pakai Translate ya, itu dulu. Ini difoto, nanti di foto itu keluar terjemahannya. Ya nanti kita ikutin penjelasan Pak Iri. Gitu.
Oke. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Jadi di dalam materi-materi edukasi ini itu kan tadi ada beberapa topik ya, misalnya satu materi misalnya EduPro ya. EduPro itu di dalamnya ada beberapa topik, ada prolog, ada apa tadi ibaratnya topik 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi itu kami bikin semua bersyarat ya. Jadi menyelesaikan topik 1 dulu baru bisa membuka topik 2. Dan saat ini memang belum lengkap ya, artinya nanti itu akan kita lengkapi dengan namanya kuis ya, pertanyaan. Jadi setelah kita selesai membaca materi atau menonton video topik 1, itu ada kuis yang bisa nanti saya tambahkan. Jadi setidaknya pertanyaannya mungkin tidak membuat kita susah ya kalau kita menontonnya benar ya. Jadi mungkin nanti akan saya bikin bentuknya multiple choice aja, atau misalnya iya atau tidak atau gimana. Jadi mudah, tapi itu sehubungan dengan isi video yang sudah kita tonton. Jadi setelah menyelesaikan video, nanti pertanyaan itu nanti akan sistem yang mengoreksi ya, karena nanti pada saat kami membuat pertanyaan itu di situ sudah ada sudah kita kasih tahu ke sistem ini jawabannya yang benar ini. Jadi nanti kalau ada peserta yang menjawab ini berarti betul. Nah, nanti kita ada nilainya. Kalau nilainya melewati syarat standar lulus misalnya, itu baru bisa beralih ke materi topik selanjutnya. Jadi nanti ini masih menjadi PR saya. Nanti saya sama Dr. Ali akan melengkapi dengan kuis. Saat ini, malam hari ini belum ada kuis, jadi hanya menyelesaikan melihat videonya dulu selesai, baru bisa lanjut. Belum ada kuis, maksudnya seperti itu. Tapi next akan kita tambahkan. Begitu Dr. Ali, setuju kan ya? Oke. Nah, gini, teman-teman. Ini persis kalau saya lagi belajar ya teman-teman, lagi belajar Asira atau Cash4. Jadi kita itu dikasih, karena kita kan di luar negeri ya, dikasih materi sama mereka untuk mempelajari. Jadi mereka akan tahu kita ada di level berapa. Ya. Pertanyaannya ya seputar dengan ada yang di video ya, karena ini ada pertanyaan dasar. Saya ini rasa bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak bisa ya jangan dilanjutkan. Kenapa? Ya kalian tambah nggak ngerti, tambah pusing ya. Ya kalian selesaikan dulu yang belum bisa ya. Persis kayak orang ujian iya. Dan kita jadi tahu ya kalian belajar beneran atau enggak ketahuan dari sini ya. Serius atau enggak ketahuan dari sini ya. Videonya dicepatkan atau enggak ketahuan dari sini. Jadi nanti enggak melulu kuis teman-teman ya. Ada yang kuis, kalau kuis itu enak ya. Kalian bisa tanya sama orang-orang yang lain, kalian dikasih jawabannya bisa. Tapi ada yang tugas teman-teman. Dan kalian tidak tahu itu yang mana. Nah, tugasnya itu sederhana, teman-teman. Tugasnya itu juga untuk kepentingan Anda sendiri. Misalnya nanti tugas yang saya minta itu sepele. Tolong buat atek, lalu diposting di Facebook. Dari situ kita langsung tahu, sudah kalian kerjakan atau belum. Ya. Begitu kalian kerjakan, berarti kalian sudah lulus. Ya. Berarti topik atek sudah selesai. Gitu. Dengan postingan kalian tadi, kita juga tahu apakah kalian sudah benar mengerjakan ateknya. Contohnya kayak gitu misalnya. Ya. Lalu ada lagi misalnya tugas yang sederhana, jadi bukan melulu kayak ujian ya teman-teman, tugasnya sederhana. Kalian diminta posting ringkasan, ya. Tolong posting ringkasan. Nah, jadi tugasnya itu macam-macam teman-teman ya. Ada yang seperti itu. Jadi jangan nyerah dulu teman-teman, karena tujuannya ini demi kebaikan kalian ya. Kalau kalian cuma kejar setoran, pokoknya selesai, pokoknya tamat, ya kalian nggak dapat apa-apa. Ya, tapi yang penting di sini adalah kalian mengerti, ya.
mengerti mau dikerjakan atau tidak, yang penting kalian mengerti dulu ya. Nah, salah satu alat kontrolnya itu dengan kuis tadi ya. Gitu. Itu tujuannya. Jadi jangan ketakutan dulu teman-teman ya. Kuisnya nanti pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Silakan Pak Eri. Oke. Di chat ada pertanyaan nggak ya? Sementara nggak dianggap pertanyaan Pak Eri. Lanjut dulu, nanti saya ngecek. Ya. Oke. Kita langsung melihat secara live ya. Saya tutup PowerPoint-nya dulu. Saya siapkan sebentar. Jadi nanti link untuk pendaftaran itu akan dikirim ya teman-teman ya, dikirim lewat WhatsApp group ya, bagi yang sudah masuk di WhatsApp group, kalian bisa share ke orang lain silakan ya. Kemudian juga kita akan posting di Facebook group ya, link pendaftaran untuk masuk ke edukasi. Jadi jangan bingung nyari linknya, memang linknya belum dibagikan. Linknya yang di atas itu ya teman-teman ya, member ya, project itu nama linknya. Nanti dibagi ke kalian. Ya. Oke. Sudah kelihatan kan ya? Sudah, maka aku bisa baca tuh tadi. Oke, jadi sebelumnya halaman ini itu adalah halaman untuk kita login atau akses produk yang sudah kita daftarkan. Jadi seperti yang sudah ikut tes Asira, kalau mau melihat di member area, ya lewat halaman ini semula ya. Tapi saat ini sudah kita fokuskan untuk edukasi karena ini menjadi pintu utama. Namun demikian, di bagian atas ini tetap saya kasih tombol untuk login. Jadi seperti biasa kalau yang mau langsung misalnya seperti para pendamping ya, para special membership itu kan bisa masuk ke member area, selain di sana banyak materi belajar, itu juga bisa ngecek saat ini saya sudah berhasil berbagi berapa, maksudnya bulan ini atau saat ini, jadi kita bisa melihat progresnya apa yang sudah dilakukan oleh para pendamping. Jadi maka para pendamping bisa langsung klik login yang ada di sini. Nanti tinggal masuk ke member area seperti biasa. Namun untuk halaman depan ini kita fokuskan untuk edukasi. Jadi ini menjadi pintu masuknya. Seperti tadi di sini, ini kan sudah bergerak ya. Dari 24 jam berkurang per detik sampai akhirnya nanti 00, ininya sudah tidak berfungsi lagi. Oke, kita lihat secara keseluruhan. Jadi di sini nanti kalau mau mendaftar lewat tombol ini, dan di sini di bawahnya ada info apa kata mereka tentang protokol dokter senjaya. Nah ini di sini saya mengambil secara acak dari grup kita ya. Jadi nanti ini juga tidak akan tetap seperti ini. Ini kan dinamis ya. Nanti saya akan secara random mengambil beberapa testimoni yang ada di grup kita. Jadi ya di grup kita ini adalah keluarga kita ya, dari kita untuk kita. Jadi ya kita di sini berjuang dan berikhtiar bersama-sama. Saat ini yang kebetulan saya ambil sebagai contoh pertama, ini nanti akan tidak selamanya ini ya, nanti akan bertambah berganti-ganti biar dinamis. Ini Bu Kris Niati ya, Mama Juju dari Samarinda. Ini di Facebooknya kan ada testimoninya. Nanti bisa dibaca detailnya. Di grup juga ada. Ini kalau diklik ke grup ini juga akan langsung ke postingan ini. Jadi
ada sumber aslinya.